Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba menelusuri lebih dalam nih satu momen sejarah Indonesia yang penting banget dan penuh teka-teki ya. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Iya, Sumber kita kali ini menarik. Kumpulan tulisan, wawancara, analisis dari buku Siapa Sebenarnya Soeharto. Terbitnya setelah Orde Baru tumbang. Isinya banyak fakta, kesaksian pelaku sejarah yang mungkin suaranya nggak kedengeran puluhan tahun. betul sekali. Selama Orde Baru itu kan kita ya disuguhi satu cerita aja lah ya, terutama lewat film yang diputar tiap tahun itu. Iya, film itu lagi, itu lagi. Nah, sumber-sumber yang kita bahas ini menawarkan sudut pandang yang beda, kadang malah bertolak belakang gitu. Jadi, muncul pertanyaan soal peran Soeharto, kedekatannya sama tokoh-tokoh kunci G30S, terus banyak kejanggalan lain lah di malam itu. Tujuan kita di sini ya menyajikan ke Anda pendengar berbagai sudut pandang ini, murni dari sumber yang kita punya ini. Oke, mari kita coba urai ya. Ini kayak benang kusut memang. Pertanyaan utamanya ya kayak judul bukunya itu. Siapa sih sebenarnya Soeharto dalam G30S ini? Pertanyaan ini kan kuat banget munculnya pasca Orba. Iya, betul. Apalagi setelah film G30S versi lama itu dihentikan. Kayak Eros Jarot bilang di pengantar buku ini kan, seolah-olah pintunya kebuka buat lihat lagi pakai kacamata beda. Narasi tunggal Orba itu ya mulai digugat lah. Nah, salah satu fokus utama di sumber ini itu hubungan Soeharto dengan beberapa tokoh yang justru dituduh jadi dalang atau pelaku G30S. Oke, siapa aja tuh? Kita mulai dari Kolonel Latif ya, Komandan Brigade Infanteri I Kodam Jaya waktu itu. Sumber ini bilang Latif itu sahabat dekat Soeharto. Sahabat dekat ya? Iya, katanya karir militer Latif itu sering ngikutin jejak Soeharto. Jadi hubungannya kayak teman lama, bukan sekedar atasan bawahan biasa. Terus ada bagian krusial soal pertemuan mereka di RSPAD malam kejadian itu kan. Sumber ini menyoroti ada versi yang beda-beda gitu. Malah katanya Soeharto sendiri ngasih keterangan yang berubah-ubah. Betul, itu dia. Soeharto itu keterangannya nggak konsisten. Misalnya wawancara sama Der Spiegel tahun 70, dia ngaku ditemui Latif, tapi bilang Latif nggak ngomong apa-apa soal rencana gerakan. Malah nuduh Latif mau bunuh dia. Wah, Tapi di autobiografinya sendiri, dia cuma bilang lihat Latif dari jauh di RSPAD. Nah ini kan beda banget sama kesaksian Latif, yang juga didukung kesaksian lain kayak Mayor Soekarbi di buku ini. oke. Kalau versi Latif gimana yang disajikan di sini? Menurut Latif, dia itu nemuin Soeharto 2 kali, buat laporin rencana gerakan ke jenderal-jenderal yang dianggap nggak loyal sama Soekarno. Pertama, 2 hari sebelum kejadian, di rumah Soeharto. Di rumahnya langsung. Iya, kedua, ya malam kejadian itu di RSPAD. Pas Soeharto lagi nungguin Tommy katanya yang kesiram sup panas. Latif ngaku ngingetin lagi soal rencana itu, tapi rasanya laporannya kayak ya udah nggak digubris gitu, dianggap angin lalu aja. Kesaksian ini kalau bener ya, artinya kan Soeharto udah tahu bakal ada gerakan sebelum meletus. Nah, pola laporan yang beda dari kenyataan, ini kata sumbernya ngingetin sama peristiwa Madiun 48. Soeharto juga dilaporkan kasih info yang kurang pas soal keamanan. Oke, selain Latif, ada lagi Letkol Untung Samsuri, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Dia yang mimpin penculikan jenderal. Gimana kedekatannya sama Soeharto? Nah, Untung ini disebut sebagai mantan anak buah Soeharto, waktu di Banteng Raiders, Jawa Tengah. Oh, pernah jadi anak buahnya ya? Iya, bahkan katanya Soeharto itu satu-satunya perwira tinggi yang datang ke nikahannya Untung di Kebumen. Oh ya? Cuma dia? Iya. Kedekatan historis ini, kata seorang mantan intelijen di sumber ini, jadi dasar dugaan kalau Soeharto kemungkinan tahu rencana itu ya dari Latif dan Untung. Satu lagi nih, nama yang sering disebut, agak misterius ya, Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI, Unit Intelijen Rahasia Partai. Apa kaitan Soeharto sama Syam yang diungkap sumber ini? Nah, ini nih bagian yang paling bikin penasaran dan mungkin paling kontroversial ya. Ada kesaksian dari Anton Ngenget, Daino gitu, yang bilang kalau Syam sama Soeharto itu udah dekat sejak zaman revolusi di Yogyakarta. Lewat forum namanya Kelompok Patuk. Kelompok Patuk. Iya, katanya tempat kumpul tokoh-tokoh kiri zaman itu. Yang bikin tambah bingung itu nasib Syam setelah G3S. Maijen Tahir, salah satu yang meriksa pelaku, bilang Syam divonis mati sama Mahmilub.
Oke, divonis mati. Tapi Kolonel Latif dalam kesaksiannya ngaku pernah ketemu Syam di LP Cipinang tahun 90. Loh, kok bisa? Ada lagi kesaksian lain dari John Lumengkewas, lihat Syam dapat perlakuan istimewa di RTM Budi Utomo. Malah ada dugaan Syam kemudian dipakai jadi informan militer. Waduh, jadi bukan cuma satu, tapi 3 tokoh kunci G30S. Latif, Untung, Syam, menurut sumber ini punya kedekatan pribadi yang lumayan ya sama Soeharto sebelum kejadian. Ini pola yang menarik sih, bikin bertanya-tanya lagi. Tepat. Kedekatan-kedekatan ini ya otomatis bikin muncul pertanyaan yang juga dibahas di sumber ini. Ada nggak sih motif tersembunyi atau agenda pribadi Soeharto di balik layar G30S? Sumber-sumber ini nggak sih kemungkinan ada rasa sakit hati atau semacam ganjalan pribadi Soeharto ke beberapa jenderal senior AD waktu itu? Ganjalan gimana tuh maksudnya? Misalnya ke Jenderal Nasution, Menko Hankam Kasab kan waktu itu. Nasution disebut pernah usulin Soeharto dipecat gara-gara kasus barter ilegal atau penyelundupan di Jateng pas jadi Pangdam Diponegoro. Oh, kasus penyelundupan itu ya? Iya, meskipun waktu itu dibela Jenderal Gatot Subroto. Ya pasti ninggalin bekas lah ya. Terus ke Maijen Pranoto Rekso Samudra yang gantiin Soeharto jadi Pangdam Diponegoro setelah dicopot gara-gara kasus itu. Ada lagi jenderal lain yang disebut punya masalah sama Soeharto menurut sumber ini. Iya, disebut juga Maijen DI Panjaitan. Kata Anton Ngenget dan Haryo Kecik di sumber ini, Panjaitan nolak usulan Soeharto jadi Ketua Senat SSKA. SKA, Sekolah Staf dan Komando AD ya? Betul, posisi strategis. Alasannya masalah moralitas kasus penyelundupan tadi. Dan tentu saja ke Letjen Ahmad Yani, Menpangat. Soeharto katanya ngerasa karirnya kalah cepat dibanding Yani. Yani kan lebih junior tapi melesat, dianggap anak emas Soekarno. Oke. Kesaksian atau analisis soal motif di buku ya. Ada Anton Ngenget, Sri Mulyono Herlambang, Haryo Kecik, juga analisis sejarawan Ben Anderson. Oke, jadi ada potensi dendam atau ya ketidaksukaan pribadi lah ya. Terus gimana ini nyambungnya ke posisi Soeharto pas G30S meletus? Posisinya Pangkostrat kan, yang kata beberapa sumber kayak Anton Ngenget itu dianggap tempat parkir atau kurang oke gitu saat itu. Nah, ini dia bagian yang krusial banget. Justru posisi Pangkostrat ini, menurut analisis di sumber, jadi sangat strategis pas lagi genting. Kita lihat kesaksian Mayor Sukarbi, Wadan Yon 530 Para dari Brawijaya. Dia ngaku dapat perintah langsung dari Soeharto. Langsung dari Soeharto? Iya, lewat radiogram tanggal 21 September 65. Jadi semingguan sebelum G30S. Buat bawa pasukannya, Yon 530 sama Yon 454 Para dari Diponegoro ke Jakarta. Alasannya sih buat persiapan HUT ABRI 5 Oktober. Tapi yang menarik, mereka disuruh bawa perlengkapan tempur garis pertama. Full gear tempur gitu. Dan pasukan ini ditempatin di mana? Kata Sukarbi, dini hari 1 Oktober 65, pasukan Brawijaya sama Diponegoro ini ditempatin di sekitar lapangan Monas. Persis depan markas Kostrad di Medan Merdeka Timur. Wah, pas banget depan markasnya ya? Iya. Sukarbi juga bilang, anak buahnya sering keluar masuk markas Kostrad, misalnya ke toilet gitu, dan nggak ada yang negur. Buat dia, ini nunjukin kalau Kostrad itu sadar betul ada pasukan tempur elit dari daerah di depan markas mereka. Jadi, ini ngebantah narasi kalau pasukan di Monas pagi itu pasukan liar nggak dikenal. Oke. Jadi, pas G30S meletus, Soeharto sebagai Pangkostrat itu punya pasukan tempur elit dari Brawijaya dan Diponegoro siap tempur secara de facto di bawah komandonya dan lokasinya strategis banget di jantung ibu kota. Persis. Dan kalau kita rangkai sama temuan lain dari sumber ini, mayoritas jenderal senior yang jadi korban itu kan yang disebut punya ganjalan pribadi sama Soeharto. Tokoh kunci gerakan kayak Latif dan Untung itu orang dekatnya. Terus, katanya berkas penyidikan pelaku G30S oleh Teperpukop Kamtib itu hilang. Hilang? Iya. Kabarnya lenyap pas ketua timnya ganti dari Maijen Sarwata ke Brigjen Jelani tahun 80-an. Semua ini kan bikin pertanyaan besar ya, kayak analisis Ben Anderson di sumber itu. Jangan-jangan Soeharto kayak pemain catur gitu, ngeliat dan manfaatin situasi G30S ini buat kepentingannya sendiri. Selain dinamika internal AD dan dugaan manuver Soeharto ini, sumber kita juga nyinggung kemungkinan ada campur tangan pihak luar ya. Gimana peran CIA, intelijen Amerika, masuk ke narasi alternatif G30S ini? Ya, sumber-sumber ini bilang kalau waktu itu Amerika lewat CIA nggak seneng lah sama kedekatan Soekarno dengan PKI,
dan arah politik luar negeri Indonesia yang cenderung anti-barat. Beberapa narasumber di buku kayak Anton Ngenget, Manai Sofiahan, terus artikel yang rujuk ke jurnalis Kathy Kadin, itu ngasih klaim adanya hubungan Soeharto sama CIA. Oke, Tapi perlu kita tegaskan lagi ya, ini klaim-klaim dari sumber yang lagi kita bahas sekarang. siap. Apa aja bentuk klaim hubungannya itu? Disebutkan Soeharto mulai didekati pihak terkait CIA pas tugas di SSKAD Bandung. Lewat komandan SSKAD, waktu itu Kolonel Soeharto, yang kata Anton Ngenget itu pro-Amerika atau malah agen CIA. Ada juga klaim bantuan dana, alat militer canggih kayak radio Collins KWM-2 buat Kostrad katanya, dikirim dari pangkalan AS di Filipina. Yang paling sering dikutip itu klaim adanya daftar nama anggota dan simpatisan PKI, sekitar 5.000 nama. Daftar nama? Iya, diduga diserahin AS, mungkin CIA, ke Soeharto lewat perantara kayak Kim Adiatman dan Adam Malik. Daftar ini yang katanya jadi dasar buat operasi penumpasan massal. Klaim yang lumayan signifikan ya. Sekarang, kita balik ke momen genting setelah penculikan para jenderal. Ada kontroversi besar juga soal narasi penyiksaan jenderal. Gimana sumber ini bandingin narasi rasmi sama temuan tim forensik? Nah, ini salah satu poin yang disorot banget. Soeharto, di pidato pas pemakaman jenderal tanggal 4 Oktober 65, bilang kalau para pahlawan revolusi itu disiksa kejam, biadab, di luar batas perikemanusiaan sebelum dibunuh. Ya, narasi itu yang kita dengar terus kan? Betul. Pernyataan ini terus digede-gedein sama media massa militer kayak Harian Angkatan Bersenjata, Berita Yuda, gambarin penyiksaan yang sadis banget termasuk klaim mata dicungkil, alat vital disayat atau dipotong. Malah dituduhin ke anggota Gerwani. Waduh, ngeri banget narasinya. Tapi apa sih yang sebenarnya ditemuin tim forensik independen yang dibentuk Soeharto sendiri buat periksa jenazah jenderal? Tim forensik ini isinya dokter-dokter top waktu itu, sipil dan militer. Ada Brigjen Dr. Roy Biono Kertopati, Kolonel Dr. Franz Patyasina, Profesor Dr. Sutomo Cokronegoro dari FKUI, Dr. Liao Yanxiang, Dr. Liam Jotai. Hasilnya ada di dokumen resmi, Visum et Repertum. Oke, apa kata visumnya? Menurut analisis Ben Anderson dan sumber lain kayak artikel rekayasa di seputar G30S di buku ini, laporan visum itu justru nggak nemuin bukti penyiksaan kayak mata dicungkil atau alat vital disayat. Yang ada luka tembak, beberapa patah tulang. Kemungkinan ya karena proses penculikan yang pakai kekerasan, penembakan itu sendiri, atau benturan pas jenazah dilempar ke sumur lubang buaya. Jauh banget ya bedanya antara narasi yang disebar sama temuan ilmiah forensik. Terus, apa tujuannya nyebarin narasi penyiksaan yang nggak terbukti ini, menurut analisis di sumber? Menurut Ralph McGehee, mantan pejabat CIA yang dikutip di sumber, penyebaran cerita horor soal penyiksaan biadab ini bagian dari operasi psikologis, PsyOps, yang efektif banget. Tujuannya apa? Ya buat bangkitin kemarahan publik semaksimal mungkin, bikin kebencian meluas ke PKI dan simpatisannya, ujung-ujungnya ngasih pembenaran buat militer melakukan penumpasan dan pembantaian massal. Sumber ini nyebut korban jiwa akibat pembantaian setelah G30S itu minimal 250.000 orang, bahkan ada perkiraan jauh lebih tinggi. Astaga. Pembantaiannya brutal dan meluas. Seringkali nggak cuma anggota PKI, tapi orang yang sekedar dituduh, dianggap simpatisan, bahkan korban salah sasaran karena dendam pribadi atau konflik lokal. Sungguh periode yang kelam ya. Gimana peristiwa ini dilihat dari orang-orang di lingkaran terdekat Presiden Soekarno waktu itu? Sumber ini muat beberapa kesaksian penting dari mereka. Ya, ada kesaksian Kolonel Maulwi Sailan, Wadan Cakrabirawa waktu itu. Dia cerita Bung Karno kelihatan kaget banget terpukul pas dengar berita penculikan jenderal pagi 1 Oktober 65. Sailan juga cerita gimana dia sama ajudan lain berusaha ngamanin Bung Karno di tengah situasi nggak menentu, sampai akhirnya dibawa ke Halim. Ada juga dari tim dokter kepresidenan ya. Betul, kesaksian penting dari Prof. Dr. Mahar Marjono, ketua tim dokter kepresidenan yang ngerawat Bung Karno pas jadi tahanan rumah di Wisma Yaso. Prof. Mahar cerita kondisi Bung Karno itu turun drastis, fisik maupun mental, karena diisolasi total. Diisolasi total. Iya, nggak boleh ketemu siapa-siapa, nggak dapat berita sama sekali. Cuma bisa baca buku atau nonton film yang udah disortir ketat. Prof. Mahar bahkan ngaku pernah lihat Bung Karno nangis di pundaknya sambil tanya lirih, salah saya apa? Beliau juga ungkap misteri hilangnya semua arsip rekam medis Bung Karno setelah wafat. Wah, ini ngasih gambaran sisi manusiawi Bung Karno ya, di tengah politik keras. Ada kesaksian lain dari lingkaran politiknya?
Sumber ini juga kutip kesaksiannya Supeni, tokoh PNI, mantan dubes keliling. Beliau ngaku sempat ketemu Bung Karno di Istana Bogor nggak lama setelah G30S. Katanya Bung Karno bilang ke dia, saya ini terjebak. Saya ini terjebak. Singkat tapi dalamnya maknanya. Iya, kayak menyiratkan perasaan Bung Karno yang mungkin ngerasa jadi korban atau kejebak permainan politik yang dia nggak sepenuhnya paham atau kendalikan. Selain itu ada juga pandangan dari tokoh militer lain kayak Maijen Purn, Haryo Kecik. Di buku ini dia yakin banget Soeharto terlibat berdasarkan pengetahuannya soal konflik internal AD dan gerakan pasukan Kostrad yang dianggapnya janggal. Mane Sofyaan, mantan dubes di Moskow, juga dikutip analisisnya yang bilang Syam Kamaruzaman itu kemungkinan agen ganda. Main buat PKI, tapi juga buat pihak lain, mungkin CIA atau militer. Sumber ini juga nyinggung nasib tragis tokoh PKI atau yang dianggap pelaku G30S kayak Untung, Aidit, Joto, Sudisman. Kebanyakan dieksekusi atau hilang tanpa jejak, sering tanpa pengadilan yang adil. Nasib Aidit misalnya, katanya ditembak mati di sumur tua di Boyolali. Tapi makamnya di mana, nggak ada yang tahu pasti sampai sekarang. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, gimana peristiwa G30S dan narasi tunggalnya itu kemudian dipakai selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, menurut argumen di sumber-sumber ini? Argumen utamanya ya peristiwa G30S dan isu bahaya laten komunisme atau bahaya PKI bangkit lagi itu dipakai terus-menerus secara sistematis sama rezim Orde Baru. Buat apa? Ya buat fondasi legitimasi kekuasaannya. Jadi alat pembenar gitu ya? Iya, tiap ada kritik, beda pendapat, atau oposisi, tuduhan PKI, simpatisan PKI, atau nggak bersih lingkungan, istilah buat orang yang keluarganya terkait PKI gampang banget dilontarkan. Buat bungkem, nyingkirin, atau bahkan hancurin lawan politik. Instrumen utamanya ya lembaga intelijen dan keamanan negara kayak Kopkamtib, yang nanti jadi Bakorstanas. Ada contoh konkretnya nggak di sumber? Ada beberapa. Misalnya kasus penggusuran paksa warga buat waduk Kedung Ombo di Jateng. Pas warga protes ganti rugi nggak layak, Soeharto nanggepinnya dengan bilang protes itu mungkin disusupi PKI, karena daerah itu dianggap basis PKI dulu. Oh, dikaitin ke sana ya? Iya, contoh lain pasca peristiwa 27 Juli 96 atau Kuda Tuli. Partai Rakyat Demokratik PRD, partai kecil yang kritis ke Orba, dituduh dalang kerusuhan. Terus sama kasus Pol ABI waktu itu, Letjen Syarwan Hamid langsung dikaitin sama komunisme gaya baru. Ini nunjukin pola yang konsisten. Isu PKI dipakai jadi senjata politik buat redam perlawanan atau beda pandangan. Dampak jangka panjang G30S dan cara penanganannya ini kan dalam banget ya terasa sampai sekarang. Seperti yang disorot beberapa tulisan di buku ini, masyarakat jadi terbelah, polarisasi, muncul trauma kolektif yang diwariskan turun-temurun, terutama buat keluarga korban pembantaian atau yang dicap PKI. Iya, trauma itu nyata banget ya. Terjadi juga diskriminasi sistematis ke eks-Tapol-Napol dan keluarganya, hak-hak sipil politiknya dibatasi atau diilangin puluhan tahun. Sejarawan Taufik Abdullah diwawancara di sumber ini, nekankan pentingnya kita lihat sejarah dari banyak sudut pandang, jangan cuma satu narasi penguasa. Terus lakukan kajian kritis berdasarkan bukti baru. Ada seruan buat langkah ke depan juga ya, semacam upaya penyembuhan gitu. Betul. Salah satu tulisan judulnya menutup penjara trauma masa lalu, itu nyeruin perlunya rekonsiliasi nasional. Tapi bukan cuma proses politik atau hukum aja, lebih ke upaya nyembuhin luka sejarah lewat pendekatan budaya, kemanusiaan. Tujuannya biar bangsa ini bisa lepas dari belenggu trauma masa lalu yang memecah belah, biar bisa bangun masa depan bareng. Termasuk yang meninjau ulang dan akhiri diskriminasi ke keluarga eks-Tapol-Napol yang mungkin masih ada. Oke, pembahasan pipa hari ini udah nyajiin ke Anda berbagai lapisan kesaksian, analisis, klaim yang kompleks ya. Sering juga bertentangan soal G30S dan khususnya peran Soeharto. Semua dari sumber buku Siapa Sebenarnya Soeharto. Jelas, ini bagian sejarah Indonesia yang rumit banget. Banyak abu-abunya, dan sampai sekarang masih banyak pertanyaan belum tuntas terjawab. Memang, kebenaran sejarah itu seringkali nggak hitam putih ya. Jarang ada satu versi tunggal yang mutlak benar. Sumber-sumber yang kita gali hari ini, ya meskipun ngasih perspektif alternatif yang penting banget didengar, setelah lama mungkin dipinggirkan, tentu punya keterbatasan juga. Masih ada ruang buat interpretasi, debat, penelitian lagi. Tentu. Sebagai bahan renungan penutup buat Anda, mungkin ada baiknya kita mikirin ini.
Dengan terungkapnya berbagai kesaksian soal kedekatan tak terduga, dugaan motif pribadi, manuver politik yang cermat, kemungkinan keterlibatan pihak luar, sampai manipulasi informasi yang begitu masif seperti kata sumber-sumber ini. Gimana sebaiknya kita hari ini memaknai warisan G30S yang begitu berat ini? Dan mungkin pertanyaan yang lebih penting lagi. Ya, yang barangkali lebih penting buat masa depan kita bersama. Gimana pemahaman yang lebih kaya, lebih kritis, dan lebih berani menghadapi sisi kelam sejarah, ini bisa bantu kita sebagai bangsa buat bangun Indonesia yang lebih terbuka buat dialog antara anak bangsa, lebih adil buat semua warga tanpa kecuali, dan akhirnya bisa bebas dari perpecahan dan beban trauma masa lalu yang terus menghantui langkah kita ke depan. Sebuah pertanyaan fundamental yang layak kita renungkan bersama ya. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.